Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Teman-teman, aku lanjutin lagi kegiatan aku. Jadi ini tuh videonya sebagian ada yang kelanjutan kegiatan tadi siang, karena aku rasa kalau semuanya dimasukin ke video yang tadi tuh kepanjangan banget, karena kan tadi aku upload udah durasinya 16 menit ya. Jadi tuh tadi kan sempet ada aku bersih-bersih rumah gitu, dan setelah aku sapu pel di sini aku mau istirahat sebentar untuk minum kopi. Jadi tiap pagi itu kan suami aku minta kopi gitu ya, kadang-kadang tuh suka agak bersisa setengahnya atau sedikit gitu. Jadi sisanya tuh bisa jadi es kopi buat aku, eman-eman kalau orang Jawa mah sayang gitu ya, mubazir. Jadi aku abisin aja, aku tambahin es batu. By the way teman-teman, di sini tuh aku belum mandi ya, jadi tuh kelihatannya ya Allah itu wajah kalau kata orang Jawa mah kulu-kulu. Dan teman-teman, sembari kegiatan di hari ini, aku juga mau sharing-sharing nih mengenai hidup minimalis, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama adalah kiat-kiat supaya kehidupan kita tuh menjadi lebih mindful, menenangkan, menyenangkan, terus tidak rugi gitu ya. Nah, kali ini tuh aku pengen banget bahas temanya tentang stop jadi orang gak enakan. Karena jadi orang gak enakan itu gak enak loh, dan menyebabkan kerugian-kerugian yang nantinya malah justru akan menimpa diri kita. Jadi siapa nih yang suka nggak enakan di sini? Aku mau jabarin ya, dan stop untuk menjadi orang nggak enakan, karena banyak sekali loh manfaatnya. Dan kita bisa mencobanya dari sekarang ya, untuk berani bilang tidak dan stop menjadi orang enakan. Dimulai dari mana? Mulai dari sini. By the way teman-teman, ini udah di kesorean harinya, terus aku udah mandi, mau buang sampah, dan di halaman depan rumah itu kemarin tuh pas suami libur sempet bersih-bersih ya, jadinya alhamdulillah udah rapi, bersih, menyambut Ramadannya tuh kayak lebih resep aja gitu. Udah bersih, kalau urusan bersih-bersih dalam rumah mah urusan aku. Kembali ke tema pembahasan, jadi untuk menjadi orang yang bisa lebih tegas, berani untuk bilang tidak, itu dibutuhkan keteguhan hati, bahwa kita tuh harus punya mindset, sebenarnya kalau kita menolak ajakan orang lain atau permintaan dari orang lain yang sekiranya tidak sesuai dengan isi hati kita, itu sebenarnya nggak apa-apa dan malah menyelamatkan diri kita sendiri loh teman-teman. Kadang-kadang sebagian orang tuh justru nggak enakan karena takut dibilang ini itu, kalau misalnya tidak menuruti atau tidak menerima ajakan orang lain, atau misalnya takut diomongin di belakang, atau misalnya takut nggak diajak berteman lagi gitu ya teman-teman. Padahal tuh kadang-kadang permintaan ajakan tersebut nggak sesuai gitu dengan isi hati kita. Contohnya nih, kita yang sebenarnya lebih suka berkegiatan di rumah, menikmati waktu quality time kita dengan aktivitas yang lebih produktif seperti melakukan pekerjaan rumah tangga, terus juga memanfaatkan waktu luang untuk melakukan hobi. Kadang-kadang suka diajakin teman atau saudara gitu ya untuk ke acara-acara yang sebenarnya kurang sefrekuensi gitu ya, yang malah ujung-ujungnya tuh buang-buang duit yang sebenarnya udah kita batasin setelah kita menikah. Ini khususnya untuk ibu rumah tangga ya. Karena kan sebagai ibu rumah tangga pastinya tugas utama adalah mengelola keuangan. Kadang udah pengen hemat-hemat gitu ya, anggarannya udah dialokasikan ke dalam pos budgetnya masing-masing, tapi tiba-tiba ada ajakan entah dari teman, entah dari saudara, keluarga, kerabat gitu. Terus karena kita nggak berani nolak, ujung-ujungnya tuh malah iya aja, padahal sebenarnya kita nggak menikmati acara tersebut, kan jadinya rugi ya. Sebenarnya tuh kita boleh banget gitu loh nolak secara baik-baik, kayak maaf aku nggak bisa ikut ya saat ini karena ada urusan lain gitu ya, bilang aja ada urusan keluarga ya, kita kan juga di rumah juga urusan keluarga ya. Terus misalnya nih ada orang yang minta tolong gitu kepada kita, biasanya berbau finansial gitu, kayak pinjem duit atau pinjem barang gitu, biasanya dilakukan oleh orang terdekat. Terus
Terus karena kita nggak enakan, kita tuh sungkan untuk menolaknya ya teman-teman. Takut dikira pelit lah, takut dikira apalah, digunjingin di belakang lah. Padahal sebenarnya kita tuh punya hak yang sama loh. Dia punya hak untuk meminta bantuan kita juga punya hak untuk menolak maupun menerima. Begitu ya, jadi nggak apa-apa untuk bilang tidak. By the way teman-teman, ini tuh selai nanas yang kemarin aku bikin ya. Jadi tuh kan aku tinggal di sore harinya, lalu aku kerjain lagi tuh malam hari sekitaran jam 8 baru aku matengin gitu ya. Kan aku tinggal belanja dan keluar bareng suami. Terus aku pakai 1 kilo gula pasir lebih sedikit karena aku rasa selainya udah manis. Ini tuh kemarin ada yang nanya, tadi ada yang nanya itu nanas berapa butir. Aku nggak ngitung ya teman-teman, mohon maaf. Jadi ini tuh aku order 75.000. Biasanya aku order 100.000, tapi beberapa kali gitu pas jualan. Tapi ini tuh aku ordernya 75.000 aja biar sekali masak gitu. Kalau 100 tuh kadang aku pakai 2 pan. Jadi ini setelah masak selai nanas ini tuh kurang lebih matang sempurna sampai tanak kering begini tuh 2 jam. Jadi lama. Lanjut ya teman-teman ke tema pembahasannya. Jadi yang sering kali terjadi pada diri kita adalah di saat orang lain, biasanya orang-orang terdekat itu untuk kayak meminta bantuan dalam bentuk finansial ya. Kayak misal pinjem uang, padahal sebenarnya kadang-kadang tuh kita tidak bisa pungkiri ya di zaman sekarang kebutuhan banyak, ibaratnya tuh keuangan kita ngepres. Mungkin ada sedikit dana longgar, tapi kan itu juga uang jaga-jaga atau uang dana darurat untuk kita ya. Barangkali gitu ya di tengah jalan kita butuh untuk hal-hal yang berbau darurat atau insidental. Nah kalau uang pegangan atau uang jaga-jaga tersebut kita pinjemin nih ke orang lain atau orang yang meminta bantuan ke kita, kadang-kadang malah justru kita sungkan dan segan untuk kayak nagih gitu gak sih? Iya, kalau misalnya yang dipinjemin sadar diri atau inisiatif gitu ya, mengembalikan tanpa harus ditagih. Tapi kan kebanyakan problem atau masalah di sini biasanya tuh yang meminta pinjaman itu justru yang kurang ada inisiatif gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau untuk aku pribadi di sini lebih baik tuh aku memang tipe orang yang nggak minjemin duit sama sekali. Jadi mending kalau misalnya ada yang minta bantuan, biasanya ini dari orang terdekat gitu ya, minjem gitu, aku lebih baik tuh bilang aja enggak. Kalau aku ada budget longgar, biasanya tuh aku tawarkan untuk bantuan kayak aku ada segini mau nggak, tapi aku kasih, tapi bukan senominal yang dia minta bantuan. Tapi kalau misalnya aku lagi nggak ada ya aku bilang aja nggak ada. Misalnya kan ada dana darurat atau dana jaga-jaga, tapi orangnya kadang kan suka maksa gitu ya, aku bilangnya nggak ada, karena biasanya sekali dikasih itu nanti akan tuman gitu teman-teman tahu nggak, tuman akan terus menerus. Jadi misalnya nih sekali minjem mungkin dikembalikan, nanti jadi kayak langganan gitu loh, langganan minjem kan, jadinya kitanya juga nggak enak hati, terus menciptakan situasi yang jadi kayak merusak hubungan orang terdekat yang harusnya kan hubungannya baik dengan kita, malah jadinya kita kadang nggak enak hati sendiri. Terus dianya juga mungkin menjaga jarak karena takut ditagih gitu. Jadi untuk sekarang bisa ya kita mulai untuk lebih tegas kepada diri kita sendiri, untuk bisa bersikap tegas kepada orang lain juga. Kalau kita menolak ajakan atau permintaan tolong dari orang lain itu sekiranya memang kita tidak bisa gitu ya teman-teman, itu bukan berarti kita jahat. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau kita menolak tuh nanti imbasnya atau orang lain tuh akan menjudge kita itu jahat atau tidak baik. Itu nggak sama sekali ya, karena kan sebenarnya ketika kita sedang susah atau sedang ada kendala, kita kan sebenarnya juga sungkan untuk minta tolong kepada orang lain. Jadi jangan sampai kayak mengorbankan diri ya. Kalau misalnya kita mau bantu tapi sesuai dengan kemampuan kita. Tapi jangan sampai bantuan itu malah justru merugikan kehidupan diri kita sendiri. By the way teman-teman, ini tuh aku lagi ngebakso. Aduh maaf ya, jadi
ada spill video makan bakso. Jadi tuh karena tadinya mau bikin video hari ini lagi, tapi hujan deras, petir, aku nggak berani. Jadi yaudah aku pakai stokan video ya teman-teman. Ini tuh pas suami aku ngajakin keluar seperti biasa. Suami aku juga masih yang ngikutin tren banget, apalagi tren kayak jajanan yang lagi viral atau kekinian gitu. FOMO ya, masih kayak kalau ada jajanan baru gas gitu. Jadi kalau seperti ini biasanya kita ada perjanjian kalau misalnya jajannya itu di luar budget gitu ya, itu dia yang nanggung, jadi dia yang traktir. Kalau misalnya untuk budget cemilan biasanya aku pakai jatah jajan yang udah masuk dalam anggaran rumah tangga. Kembali ke pokok pembahasan tema ya teman-teman, dimana kadang-kadang kita aja sebagai ibu rumah tangga tuh effortnya tuh cukup keras untuk berusaha lebih disiplin dan hemat dalam mengelola keuangan rumah tangga kita supaya nggak over budget, supaya cukup, supaya hemat, supaya ada sedikit tabungan yang kita peroleh dari anggaran tersebut ya. Jadi tuh kadang kalau kita mikir tiba-tiba ada orang lain tiba-tiba mau minjem, minta tolong ke kita dengan sekian nominal gitu, rasa-rasanya kan kayak kita aja tuh di sini lagi berjuang, ibaratnya kan mengesampingkan selera, mengesampingkan hal-hal yang kita sukai untuk bisa mendapatkan tabungan tersebut. Nah kalau tiba-tiba ada orang lain minta tolong untuk meminjam dana misalnya untuk apalah gitu ya, kecuali ini tuh sifatnya insidental ya, kayak misalnya untuk berobat tapi yang benar-benar bisa dinalar gitu ya teman-teman, atau yang sifatnya tuh urgent, itu bisa jadi bahan pertimbangan buat kita ya, tapi tetap jangan sampai mengorbankan diri kita. Misalnya tiba-tiba minjem berapa juta gitu ya, nah kita kan jadi mikir gitu lah, kita aja untuk mencapai uang segitu ngumpulinnya bener-bener banyak yang dikorbanin gitu. Terus ada yang dengan seenaknya minjem, kan nggak bisa ya. Bukannya nggak berempati, tapi di sini tuh realistis wajib kita tanamkan pada diri kita ya, karena tidak mudah loh untuk mendapatkan nominal tersebut. Terus juga tidak mudah juga loh ketika kita susah minta bantuan pada orang lain gitu ya. Harus membantu semampunya kita aja dan sampaikan dengan baik-baik supaya kehidupan kita ke depannya tuh bisa lebih terhargai gitu ya teman-teman. Kalau kita udah mulai berani bilang tidak, udah mulai berani jadi orang yang gak enakan, insya Allah itu tuh jadi benteng diri kita untuk bisa dihargai orang lain, karena kita udah bisa tegas nih. Ibaratnya nih, mungkin ada sedikit kekecewaan dari orang lain menggerutu di belakang atau bahkan menggunjing kita ya dengan orang lain lagi gitu. Tapi selama kita nggak salah, kita nggak melakukan kesalahan, nggak apa-apa, tenang aja. Kehidupan kita tuh akan berjalan dengan baik-baik aja. Karena kita kan juga dalam hidup itu berjuang dari ibaratnya saat kendala bisa harus mengatasinya sendiri, berjuang berhemat itu tuh sesuatu yang tidak mudah gitu. Jadi jangan sampai ibaratnya orang lain meminta bantuan dengan seenaknya, kita nggak enakan, terus kita iya-iyain aja. Ujung-ujungnya kita yang makan hati sendiri. Oke teman-teman, kayaknya video kali ini segini dulu aja ya. Insya Allah kita sambung di video berikutnya dan kita bertumbuh bareng dengan hidup minimalis yang memberikan ketenangan. See you next video. Assalamualaikum. Bye.